Bismillahirrahmanirrahim. Sangkakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan, terpilih menjadi tangan kanan Tuhan. Luga Tambunan Nabi masa depan. Kalian tidak sadar kehadiran sang premium, kehebatan Nabi Luga sang milenium. Dengan kehebatan Denom Titanium, istananya megah di surga VIP room. Sosial media, majalah sampai televisi, terpampang wajah Luga Tambunan seorang nabi, terkenal terdahsyat, bahaya dan ditakuti. Semua denom-denom lari dan sembunyi. Tidak ada satu pun yang mampu menghadapi kita yang mati global. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denom-denom tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denom titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus gender wanita, diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denom sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denom adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papan, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal, itu dajjal. Jangankan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa ibu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal, memang masuk akal. Maaf ya guys ya, tertawanya agak terlambat tadi ya. Jadi gini, orang yang kan memang kan orang HKBP itu kan tidak mengenal yang namanya bahasa roh, karena Roh Kudus nggak turun. Kenapa? Betul. Orang HKBP, karena HKBP itu membatasi roh. Misalnya kalau nyanyi lagunya harus pakai yang tertulis buku ND. Marilah kita bersukaria. Nggak boleh dibatasin, karena menyanyi yang tercurah melalui urapan yang tercurah melalui nyanyian itu. Assalamualaikum. Ah, ini roh apa ini Bang Luga? Ini roh apa ini Bang Luga? Waduh. Jadi kan Habis kau kan, itulah makanya kau main-main. Jangan main-main sama Bang Jadi- Luga. Ini nabi kita. Jadi maksud saya gini ya, ketika kita menyanyikan pujian misalnya haleluya tanpa ada suatu denom pun yang berkuasa, itu Roh Kudus itu bisa langsung turun. Tapi kalau kita sudah di bawah naungan denom atau di bawah satu kekuasaan gereja, ngangkat tangan pun kita dilarang, nangis pun kita dimarahin. Ngapain kau nangis? Apa kau, katanya? Ngapain kau tepuk-tepuk tangan? Kau pikir ini diskotik? Kau ngapain kau lompat-lompat? Kau pikir ini diskotik stadium, digituin. Jadi kita mau memuji Tuhan dimarah-marahin, nggak ada kebebasan. Nah kalau lo di King of King, jadi artinya kalau kita menyembah Tuhan itu jangan kita mau dibatasi oleh denom, jangan mau dibatasi oleh aturan gereja. Kita harus polos seperti gua nih. Ayo kita nyembah, haleluya. Itu langsung turun rohnya. Tapi kalau udah dibikin aturan-aturan gereja, Tuhan nggak mau turun. Makanya yang masuk ke gereja itu ujung-ujungnya apa? Roh perdukunan, roh meminta petunjuk kepada arwah. Makanya di Tanah Batak itu semua berdukun, hampir 90% berdukun. Kenapa? Karena
ngopi dia. Oh, kok hilang bahasa orangnya. Waduh. Udah ngopi Nabi. Sinyal ya benar-benar terganggu banget ya. Si Jeff emangnya udah percaya sama lu gak, Bang Troy? Belum. Si Jeff belum dimurnikan ya. Cocok nih. Mulai ya. Atau iya coba dia aja. Dari tadi dia nggak buka mute soalnya. Dokter Jeff ini harus di purgatori sekarang hari-hari ini. Waduh, kok Kritikan. kena tombak tuh. Bukan kena tombak, memang sinyalnya. Dia pakai ini kuota belajar keluarga. Oh, Jadi kalian tuh memang kejam ya kepada nabi-nabi di sejak zaman dahulu. Jeff, lu harus percaya Nabi lo. Jeff, itu lu dia harus percaya ngomong, nabi lo. Nabi lagi ke surga tuh, lagi ke Oh surga. iya, ada panggilan meeting kali ya. Ada panggilan bro. Hargailah panggilan seorang nabi. Jadi gini Enggak, Jeff. tadi Troy, enggak sebentar. Yang lu punya suara tadi soundnya itu dapat dari mana sih? Aku pingin dong. Yang mana? Yang orang Sunda itu tadi loh. Oh, kita tukeran barteran ya. Gua minta yang itu ya. AIUIO ya. AIUEO. Oke. Iya. Itu yang dari Sunda itu kan, bukan yang Jepang itu kan? Bukan. Itu doa di kapal itu teman-teman kemarin pas lagi ada hajatan ya kan. Direkam lah itu suaranya. Nah tuh, itu bagi gua tuh ya. Banyak Bang Troy, itu banyak. Itu dibuka aja di edis. Tuh. Itu jadi yang penting aja. Jangan berdusta lah Jeff. Aduh. Jeff, lo harus percaya Nabi Jeff. Sejak dari zaman dahulu tuh yang ngasih petunjuk Tuhan tuh Nabi lo Jeff. Nabi Si Jeff ini- Justin tuh. Oh, Jeff. si Justin ya. Betul. Kiamat Justin. Oh, Kiamat juga. Oh, Iya. pantasan. Tapi di lagu soundtrack kita ini Kiamat sama si Justin jadi anak Dajjal di sini. Aduh, gimana nih? Oh. Tapi ini harus diedit karena nama kombuan belum masuk nih singa. Lu denger ya singa ya? Pas putaran tengahnya itu di menit berapa tuh? Ada Putar. kiamat. Coba. Dan Junaidi anak setan. Tuh Junaidi kan? Bentar. Dari sini. Ke surga, Nabi Luga Denom Titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus benar wanita, diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan Denom sesat yang koslet, kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret, semua penyesat Denom adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan seperti si pengamat dan Junaidi anak setan. Kiamat, Junaidi. Kutukan Nabi Luga Tambuna. Kombuan satu lagi. Yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Di situ nanti disisip di tengah tuh. Bisa satu frame tuh dibuka, taruh itu kombuan tuh atau lagi tuh. Buan. Soalnya dari kombuan dari tadi malam gangguin kita terus loh. Iya, 2 kali dia naik. Bayangin. 2 kali naik gangguin mulu. Dasar Nabi anjing gitu ya, kacau. Siapa kombuan? Kombuan, dia kalau udah ngerusuhin ngeri dia. Gara-gara Dora cepuk. Maksudnya apa? Kazo Apaan sih, kacau? Kenapa sih? Katanya api lagi kocar-kacir gara-gara Juma iri sama Yusuf PI. Gimana itu? Kok ada iri-iri begitu? Itu dalam tubuh sendiri itu ya. Sapi kita. Kita mah nggak ngurus itu lah ya, itu denomnya mereka lah ya. Kayak kami ini dong. Entah aliran apa kami ini, Kristen apalah kami ini, banyak macam. Iya, justru kayak kami ini orang bingung nyerangnya kan, ini denom apa sih? Iya. Kami denom 3 pribadi dalam satu keluarga ya guys. Satu. Bisa aja Ya, Troy, ya. ada papa, ada mama, anak-anak. Jadi kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya pastikan anak Tuhan gitu. Terpujilah Nabi Luga. Iya. Keluarga cemara ya, Bang Singa ya. Gak cendana aja. Nih aku tampilin ya nih, mungkin kalian bisa menolong dari gambar ini ya, nih bisa dilihat di sini.
bapaknya yang berjenggot putih, anaknya yang jenggotnya tipis-tipis, lalu di belakang ada ibu sebagai Holy Spirit yang memberikan kamu kehidupan, semangat, pengajaran, dan banyak lagi warna dalam hidupmu yang diberikan oleh seorang ibu yang kita sebut Holy Spirit gitu guys ya. Jangan takut. Tuhanku kok bergender? Nggak usah perlu. Kita nggak perlu di situ. Kita harus mengenal apresiasi Tuhan dalam diri kita itu sebagai apa gitu. Pengaruh Tuhan itu dalam kita itu apa? Itu yang perlu kita ambil arti pentingnya. Bukan iya kan bergender mau nggak segala macam itu nggak peduli. Karena apa? Tuhan yang nggak bisa mengubahmu ke arah yang lebih baik. Tinggalkan aja. Nggak kuat, nggak ada efek gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa mengubahmu ke arah yang lebih baik, itulah Tuhan yang benar dan Tuhan yang sejati. Ya. Selamat datang, kita kembali putarkan lagi ya guys ya. Anda tak pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan Nabi, Luga VIP, kayaknya sinyal bermasalah sosial terus. media, majalah sampai televisi, terpampang wajah Luga Tambunan seorang Nabi. Terkenal terdahsyat, bahaya dan ditakuti. Semua denom-denom lari dan sembunyi. Ya, Bang Luga kenapa dari sinyalnya Bang? Masih sulit. Jadi gue lupa ngecas. Oh lupa ngecas. Ya. Sempat padam. Kebetulan ada yang nelpon juga teman. Jadi 12 triliun guys cair. Bang Troy, Luar tadi biasa. Bang Troy bilang nggak perlu kita tahu. Bukan. Saya harus meluruskan. Iya. Gini lah ya. Memang kita menyembah Tuhan itu Tuhan mengetahui kekurangan kita, walaupun misalnya kalau hanya kita untuk berdoa, memang Tuhan tidak memaksa kita untuk mengetahui Tuhan itu bergender, betul. Tetapi kan ketika kita menginjil, kita sudah mulai mengambil resiko yang lebih tinggi. Ini itu kita perlu tahu. Tapi kalau hanya sekedar misalnya seorang nenek-nenek yang tinggal di kampung, dia mau berdoa, dia harus tahu Roh Kudus itu mama, ya nggak perlu. Iya kan? Maaf kepecet. Dulu kok peringatan pertama ya dulu. Nah, bingo gituin. Sembarangan kok dulu. Oke, lanjut aja. Sebentar kan gini. Kita ini kan kalau misalnya, Bang, saya hanya orang awam, nggak perlulah saya harus menguasai Tuhan bergender. Saya nggak ngerti Tuhan bergender. Ya bisa-bisa aja. Karena misalnya kita memang orang awam, orang polos. Tapi kalau kita ingin bertempur melawan menginjili Islam, menginjili Tritunggal, wajib kita tahu. Bagaimana mungkin kita ingin mengenal seseorang, dia laki-laki sama perempuan aja kita nggak tahu, gitu loh. Laki dan perempuan itu kan perlu. Misalnya kalau ada orang mau nikah gitu loh, tapi nggak tahu yang mau dinikahi laki apa perempuan, tahu-tahu pantat, kayak kemarin, kan nggak asik. Salah lobang anjir. Betul nggak? Iya. Kenapa? Karena buta. Aduh, saya belum pernah lihat. Saya pikir udah aman dimasukin. Tahu beda rasanya. Nah, itu maksudnya perlu mengetahui laki-laki dan perempuan kan gitu. Kalau mau kenalan juga kita kan kenalan kan lihat dulu kan, nggak mungkin orang berkumis kita aja kenal-kenalan kan gitu. Jadi itu penting kalau bagus bilang. Kok yang berkumis lagi incar-incar ya? Gara-gara sekembuan kurang ajar ini jadi masih terasa kan. Nah ini kan memang udah ketahuan Nabi kalau Lucifer datang nih langsung buka celana kan. Tapi jangan sebut sama nama kembuan, dia lewat pula nanti tiba-tiba masuk pula lagi. Kondisi kita awak baru bangun tidur ya kan, masih butuh ketenangan. Jangan dulu disuruh langsung ngegas pakai urat. Awak baru bangun ya kan, suasana lagi tenang, mau minum kopi dulu ya kan. Jadi tenang. Jadi kembali lagi ke tema tadi Bang. Mungkin kita kan Sebelum ke dari tema latar belakang. Bang Nabi, gini, sini ada Dr. Jeff. Dia kurang setuju dengan Nabi kita Luga Tambunan ini. Oh, ini memang si Jeffrey Colby ini udah pernah saya tempeleng nih 7 kali. Jadi udah nggak asing dia di sini. Jadi memang ini mana antikristus. Pokoknya sekali 2 kali dikasih tahu nggak percaya, udah antikristus aja. Bahkan tidak begini, saya ini sudah mulai didorong Tuhan gini. Artinya gini.
Kenapa? Hukumnya adalah sekarang adalah menolak Nabi Tuhan itu hukumnya masuk neraka, bukan cuma menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena kenapa ya? Kalau kita perhatikan, waktu Yesus memperkenalkan Yohanes Pembaptis, dia bilang begini, menurut kamu Yohanes Pembaptis itu baptisannya dari sorga atau dari manusia? Ahli Taurat berunding. Kalau kita bilang dari manusia, kalau kita bisa bilang dari sorga, kenapa kamu nggak percaya kepada dia? Kalau kita bilang dari manusia, orang banyak sudah menganggap Yohanes itu nabi, maka kita akan dilempari batu. Nah, jadi ini sama nih kasusnya nih. Orang banyak ini udah tahu kalau lu itu nabi, tapi kalau lo berani ngomong lu gak nabi, lu bakal dilempari batu sama rakyat gitu loh. Jadi sama. Jadi ketika ada seorang menolak nabi, menolak seorang rasul, yaitu hukumannya memang dieksekusi gitu. Baik para pendeta maupun para guru, setiap guru, pengajar, pendeta, bahkan Philip Mantopa sekalipun yang lagi nantangin saya ini sama Billy Nyotoro Harjo, memblokade pelayanan saya di Jawa Timur, itu akan saya eksekusi. Pendeta-pendeta yang menolak seorang nabi itu hukumannya memang harus dimusnahkan. Dasar ayatnya mana? Matius pasal 19 ya. Mulai hari ini saya udah tegas ya. Matius pasal 19. Tuhan, bukankah Nabi Elia harus datang dulu sebelum kedatangan Mesias? Yesus berkata, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal mereka dan memperlakukan sekehendak hatinya. Demikian juga anak manusia di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Mereka akan menyiksa dan menyalibkannya. Betul nggak? Matius pasal 19. Jadi memang Nabi itu memang selalu memang tidak dikenal orang kehadirannya. Kalau pendeta kan ada tanda-tandanya, yaitu gelar kependetaannya, peresmian dari suatu sinode. Tapi kalau Nabi bangkit, karena kebangkitan seorang Nabi itu memang sifatnya itu memang harus orang-orang yang benar-benar mengenal dia lah, ya kan? Yohanes Pembaptis saja ketika memperkenalkan Yesus saja, dia bilang, pertama aku tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku, yang menyuruhnya aku membaptis dengan air, telah berfirman, apabila kamu melihat ada roh turun kepada seseorang, dialah yang akan membaptis orang dengan roh kudus. Nah sama ini, ketika Nabi Elia bangkit, orang itu tidak mengenalnya dan memperlakukan sekehendak hatinya. Dan apa yang terjadi? Ya di bumi hanguskan lah. Gitu. Pendeta-pendeta ini nggak tahu kalau Tuhan sedang membangkitkan Nabi, mereka nggak tahu. Karena kenapa? Mata mereka sudah dibutakan oleh harta, ya kan? Mata mereka sudah dibutakan oleh duit. Ketika dua rasul disesat, yaitu Petrus dan Yohanes, kan ahli-ahli Taurat bilang, bukankah kedua orang ini adalah orang yang tak terpelajar, tetapi kenapa mereka begitu berani mengajar waktu Petrus dan Yakobus itu? Sama dengan Nabi juga begitu kan? Yohanes Pembaptis juga ditolak. Pembaptis ini sama dengan kasusnya Luga Tambunan dan nabi-nabi yang lain juga ditolak oleh para pendeta-pendeta ini. Pendeta-pendeta ini lambang dari ahli Taurat, lambang dari imam-imam, lambang dari ahli-ahli itu kan banyak kan pengajar seperti si Jeff Colby ini. Coba tanya sama dia, percaya nggak dia Luga Tambunan sebagai nabi? Pasti nggak. Orang dia mana dia bisa kenal Roh Kudus, ya kan? Tapi kalau dibilang, kau kenal nggak lonte yang lagi di lawan-lawan sana yang lagi main? Oh dia kenal. Kalau masalah lonte dia tahu. Tapi kalau untuk hamba Tuhan, nabi-nabi, karena untuk mengenal nabi-nabi itu harus butuh doa puasa. Kalau dia ini kan bukan berdoa, muncungnya ya mana-mana. Betul nggak, Jeff Colby? Coba tanya sama dia, pasti bilang betul. Kalau ada lonte, jago dia. Nabi, ada pecun lewat. Nabi, ini Ya, tuh. ada temanku Ya, bertanya silakan. sama Nabi nih, Miss J. Silakan. Silakan, Miss J.
Miss J. Silakan. Saya ingin bertanya, Iya. apakah semua ini adalah kuasa dari Tuhan? Saya ingin bertanya, tapi bukan saya yang bertanya. Mau apa sih? Aku turun aja ya tuh. Udah nggak kuat si Jeff Colby. Nggak kuat mentalnya. Kalau mengenal lonte, apal dia. Kok kabur dua orang ini? Apa ya kerja ya? Lari. Kalau aja misalnya anggota-anggota persekutuan pendeta tai sedunia dia apa? Sangat frontal ya guys, luar biasa. Aduh, kalau kalian ya tolong ya, kalau mendengar pakai kuping kiri aja, yang kanan agak di filter ya guys ya. Ini keren banget lah, cer. Persatuan Manusia Blow On Internasional. Ya kan? Aduh, ini harus pakai lagu Roh Kudus ini, kalau udah Nabi kesambat begini agak sulit ya guys. Untuk aku punya lagunya. Oh, itu luar biasa, Roh Kudus turunlah. Persatuan Oh, Manusia iya. Blow On. Oke, mainkan dulu lah. Jadi Oh. hati-hati kalau orang yang diurapi itu membawa pesan-pesan Tuhan untuk dunia, itu untuk kebaikan dunia. Masa ditolak? Pendeta aja. Orang kan ngelihat pendeta kan karena dia lihat punya organisasi, ya kan? Duitnya banyak. Orang mah nggak butuh pesan Tuhan. Lihat di zaman Nuh, ya kan? Nuh udah bilang kalian masuk kapal, malah diketawa. Malah ketawa dia. Masuk kapal. Orang disuruh masuk Bahtera, Nuh gak mau masuk. Nah, pas hujan baru kencing di celana lah, sama bencret sekalian. Sampai sejahtera Kak Friska. Ya, Singa Kong. Udah kenal Nabi Luga, Kak? Kenal lah ya, luar biasa. Alah, udah kata kenal kok orangnya. Dia nabi kan, Iya, nabi kita. betul sekali Kak. Iya, King of King. King of King. Halo? Ya. Shalom Ibu. Ya, lagu yang baru kita dengar tadi itu lagunya Benny Hinn. Dia pernah bikin KKR di India yang hadir 5 juta, di Jakarta saya hadir yang hadir hampir 2 juta. Itu dia di panggung berbahasa roh. Sigarada barada. Dia berbahasa roh. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan udah pendeta sebesar itu berbahasa roh terus kita bilang apa gitu, bahasa roh itu bukan dari Tuhan. Bahasa roh itu dari Tuhan. Yang membuat bahasa roh dari Tuhan, yang pendeta yang mengajar bahasa roh itu sesat itu kan cuma si Stephen Tong. Stephen Tong aja kan pendeta antikristus. Kami udah pernah dapat penglihatan dia ditimpa batu mati gara-gara ngejek-ngejek bahasa roh. Stephen Tong, Esra Soru, Joshua Tewu. Bener. Teman saya lagi doa di kamar, dia nangis-nangis. Kenapa lo, Bet? Gue dapat penglihatan. Si Stephen Tong, Esra Soru, sama Joshua Tewu melawan nabi-nabi. Akhirnya nabi-nabi ini bilang, biar api Roy. jatuh, batu jatuh dari langit menimpa kalian bertiga. Apa sih, ya? Tiga pendeta itu Gua mati. dituduh nih si Debbie, naikin dong. Debbie. Begitu. Oke. Ya, jadi mulai besok jangan kita menghina bahasa roh. Kita terima Roh Kudus, kita dibaptis penuh dengan Roh Kudus, maka kita kan masuk ke surga. Hilang dia Singa, Debbie-nya kabur nih. Debi Luga. Matuluhu, Tuhan Bang Yesus. Luga, aku amin. mau nanya dong, Bang Luga. Iya, silakan. Ada yang mau ditanya lagi? Kasmir. Ya, aku mau nanya dong, katanya Silakan. itu yang hina-hina Bang Luga itu katanya udah pada mati 4 orang, gimana tuh Bang? Iya, Pastor Ben ngatain saya nabi palsu. Ku martil kepalamu, katanya. Astagfirullah, masa kepala gue mau dimartil? Kasar banget. Oh my God, dia bilang. Kurang Habis ajar itu kata-kata Bang Luga, kuntu. kurang ajar itu. Kasar banget gitu, maksudnya dipukul pakai kayu kayak ini. Awak masa kepala awak mau dimartil pakai apa besi?
Jadi Bang Oh Nabi, my God. Ya bukan masalah takutnya, tapi kok bisa mulut sekasar itu gitu loh. Bukannya gue takut gitu. Gue artinya ya gue juga berasal dari apa ya, Kristus nggak boleh bekas takut. tukang pukul gitu ya. Maksudnya udah masa lalu lah itu kan. Jadi, oh Tuhan kasar banget. Enggak, terus dia jatuh kena kanker getah bening. Gue bilang taubat, Pastor Ben. Ini kan Tapi gini kok Nabi, enggak, si Debbie Mantulo ini katanya lihat di YouTube, katanya singa Kong suka zina, atau singa Allah yang mana nih? Mungkin salah orang ya kan? ya namanya Batam kan. Coba singa Kong mau klarifikasi atau dianggap lalu gimana terserah. Maksudnya si PS itu, Wanes itu, bukan aku. Cermatlah bacanya. Ya oke, bukan ya, dari klarifikasinya. Singapura kan dia kan sudah apa dengan Roh Kudus. Holy Spirit, wah bayangin Saya kalau merasa kita panas. nyanyi lagu itu Waduh, setan. Nah itu urapan Roh Kudus, terasa ya panas. kan? Nggak ada yang ngekick abang, sinyal Makanya abang itu kadang-kadang nih kita naik lagi bang, naik. Nggak ada yang ngekick, nggak ada yang ngekick. Lanjut Nabi, ini mereka nih mental-mental, disangkanya kita yang ini mental-mental. Kenapa Bang Luga disebut Tritunggal Titanium, Bang? Kenapa? Kenapa saya disebut Tritunggal Titanium? Iya, jadi Tritunggal Titanium saya berikan namanya karena Tritunggal inilah yang benar-benar pewahyuan dari Tuhan. Saya nanya loh sama Tuhan loh, Tuhan, Roh Kudus itu istri bapak. Baru ngomong istri bapak gue udah nangis. Ah udah bener. Roh Kudus udah turun. Jadi kalau Tuhan itu ngomong kita, kadang-kadang kita dibikin nangis sama dia karena jamahannya itu begitu dahsyat sehingga kita nggak kuat, yang bisa cuma nangis doang. Gitu. Oh benar berarti. Nah itulah pewahyuan. Nah kalau orang-orang antikristus dia tidak akan pernah mau disentuh oleh Roh Kudus karena dia sudah mengeraskan hatinya. Apa itu? Ini motor siapa sih ganggu ceramah dari Nabi kita? Lanjut Nabi. Mancing aja si kawan satu. Jadi, nah itu. Jadi si Bolok, siapa nih namanya? Bolok. Kamu udah dibaptis selang. Puji Tuhan Nabi, udah puji Tuhan. Terima bahasa roh? Udah terima bahasa roh belum? Puji Tuhan, sudah Nabi. Oh, udah, bagus lah. Jadi gini Bang Ada Nabi, teman-teman yang mau diajarkan kayak Singakong ini Nabi, mungkin Singakong ini dia berbantah-bantahan sama Nabi. Coba diajarin bahasa roh juga Nabi. Terus Singapura udah sama saya udah baik, udah saya. Gini. Oh, udah. Oke. Bang Nabi. Jadi ada orang yang memang dari karismatik, tapi dia menyangkal. Contohnya si Dulos ini, saya yakin dia menyangkal Bang Nabi nih. Di audit dulu lah. Kenapa coba? Nyangkal apa lagi Singakong ini? Ada-ada aja gue di Singakong, nggak di mana-mana. Di mana Ada banyak antena, iya, antena menangkap sinyalnya. Siapa? Si Bulog. Menurut kamu aku nabi bukan? Nabi. Bulos. Nabi. Nabi ya. Serius dari hatimu. Nabi. Ini Karena kalau begini loh. Enggak. Coba audit dulu Nabiku, ini Singakong ini. Pengalihan. Audit dulu dia ini kadang-kadang Dengar penyusup dulu. Nabi. Saya Karena sudah di dalam diberi- perjanjian lama Diam, pun banyak penyusup gitu Diam loh. ya. Nah, Saya Singakong ini diberi- penyusup ini Nabi. Saya sudah diberi untuk Gini bang, gini. siapa yang tidak Saya dulu Singakong kau ya. Kau. Oh, udah main sihir dia Nabi. Dia Nabi main sihir dia. masih agak malu-malu ya. Jadi saya harus menegaskan ketika Yohanes Pembaptis lahir, ya ayah dari Yohanes Pembaptis yaitu Zakaria, dia bilang, "Hai anakku, engkau adalah Nabi Allah yang Maha Tinggi." Dia mengakui kalau anaknya itu nabi, padahal dia baru lahir, ya kan? Dan ketika juga Yohanes Pembaptis juga ditanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias?" "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahulinya." "Terus kamu siapa? Apakah engkau salah satu di antara para nabi?" Yohanes Pembaptis berkata, "Akulah yang tertulis di padang gurun, ada orang berseru, luruskan jalan Tuhan,
luruskan jalan Tuhan. Jadi ya memang nabi itu memang harus diakui, ya. Sama seperti kita mengakui, Yesus berkata, barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Bapakku. Yesus juga berkata, barang siapa menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa, iya, jangan mengusik nabi-nabi, jangan mengusik orang yang kurapi, dan jangan berbuat terjahat terhadap nabi-nabiku. Jadi artinya nabi ini perlu dikokohkan keberadaannya di tengah-tengah umat, karena memang nabi inilah yang membawa reformasi besar-besaran kepada bahkan Philip Mantopa sendiri nggak mampu. Pendeta yang sudah sebesar itu sekarang di Indonesia, pendeta terbesar itu bukan Niko lagi, udah Philip Mantopa sekarang. Karena Niko kan udah tua, udah mungkin regenerasi lah ya. Makanya kan Philip Mantopa berkembang pesat. Nah, Philip Mantopa sendiri pun tidak bisa mengenal Luga Tambunan seorang nabi. Karena apa? Karena Kenapa udah, semua pikirannya udah duit. Ya. Bu, angkat dulu teleponnya, Bu. Aman, Jadi, aman. bahkan Stelo Black Family aja yang konglomerat ya, dia kan mau ngasih saya itu gedung di Sidogiri untuk kita pakai untuk jadikan gereja. Nah, jadi si Philip Mantopa sampai mengatakan, janganlah Luga jadi pembicaranya karena dia nggak punya jemaat, katanya gitu. Masa ngomongnya kayak begitu? Itu suara apa sih? Kalau ini Bang Luga, kalau Pendeta Gilbert gimana tuh? Tolong dong di mute, berisik banget. Aduh, ini gimana sih? Bang Luga, Ya, gimana? kalau Pendeta Gilbert gimana tuh Bang Luga? Sama, mereka juga tidak bisa mengenal nabi, mereka cuma bisa mengenal konglomerat. Kalau duit, mereka jago mengenal. Betul. Mereka nggak mau dengar suara Tuhan, maunya gimana dia duit, itulah nggak penting lah nabi-nabi bagi mereka. Jadi aku mau cerita. Tapi nanti dikit, giliran, Nabi. Jadi si Dablos ini. tolong dong musiknya itu dimatiin. Siapa sih yang masak-masak musik itu? Ya, jadi Host, peringatan kau ya, peringatan pertama, host. Kau peringatan pertama, host. Lu jadi musik gamelan. Oke, lagi. Ini hostnya usil juga nih Bang Luga, gimana? Aduh. saya ada mendeteksi ya Nabi ya. Silakan. Ini seperti ingin bermain-main dengan doktrin. Silakan Singakong Iya, silakan. Ya, jadi benar sekali ya. Saya setuju dengan Singakong ya. Memang dia harus mendetek dengan antena-antena kecilnya, Iya. tapi akurat ya, betul. Luar biasa kok Singakong. Makanya tanya doktrin Tritunggal Titanium kita kepada si Dulos. Si Dulos ini nggak mungkin salah gitu loh. Putus. Saya mendeteksinya. Dia kurang percaya itu Nabi. Coba tanya doktrin Tritunggalnya tuh. Gimana? Coba tanya sama si Dulos. Jadi begini, doktrin Nabi, Tritunggalnya. Udah gimana? Coba ditanya juga lah kepada Singakong. Saya mendeteksi, mencium bau-bau pendusta di Singakong. Bulu kaki terbakar ya guys. Iya. Jadi dia ini seolah-olah dia percaya Nabi Luga itu sebagai nabi, tapi sebenarnya dia nggak percaya karena dalam perjanjian lama banyak kisah-kisah seperti itu gitu loh. Jadi saya takutnya Singakong, wah musiknya mendukung nih, Nina Bobo nih. Jadi aku takutnya Singakong ini menjadi salah satu mata-mata. Mana lagi? Woi. Aduh. Lempar. Host, kok ini kita kedatangan Nabi terus satu kehormatan. Lu nggak didengerin Dulos, lu nggak usah aduin ke gua. Ya, kabur lagi nabinya. Kabur lagi. Yang punya profesi begitu di TikTok. Mana dia, woi, keren. Sabar. Invite lagi host. Ya. Aduh, susah lo ketemu Nabi ini. Jarang-jarang kita ketemu Iya. Nabi. Gua sebagai muslim hormat lo sama Nabi ini nih. Iya. Jangan dikasih. Ikut lagi muslim satu lagi pendukungnya. Udahlah. Lah, gua mah ini, Cok, respect aja. Nggak ini, nggak debat tuh.
Nggak demen ya, as demen ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, dengar baik-baik ya, memang doktrinnya itu kuat loh, Tritunggal Titanium itu Bang Troy ya. Iya. Kuat karena bisa dijelaskan, itu aja dia. Iya. Menjelaskannya Iya, bisa. Titanium itu Betul, adalah betul. unsur logam paling kuat. Ah itu. itu bang, minta naik Betul ya, Bang. betul. Itu datanya kuat sekali sih itu. Mm-mm. Iya. Nabi, minta naik. Titanium itu unsur logam paling kuat, makanya kan Tritunggal Iya. Titanium. Makanya saya percaya dia nabi gitu. Coba Bang Luga multi lagi Bang, aku udah undang nggak bisa tuh. Bang Luga naik. Lu kau ulti lagi apa lu ga? Kalian Ini Bang Luga kan moderator. Kurang susu nih. Bang Luga moderator, bisa mute ini teman-teman yang sekiranya mengganggu gitu, yang memotong-motong. Bisa. Ayo naik Bang Luga. Jangan kan mute. Perwakilan kau masuk surga pun bisa nih Nabi. Ngeri ini, buat mute aja. Iya betul. Ya kan? Singakong, kau nggak usah cari gara-gara aku di depan si Luga ya. Kau stop sudah kau. Dengarkan ajaran ini. Ini adalah ajaran Nabi. Bersyukur kau harus percaya. Janganlah pada kau dia. potong-potong. Dan dipotong-potong kan. Jul, backgroundmu berisik banget loh Jul, suara Iya. lintas itu. Turunkan aja Sorry, ke bawah Jul. dulu Bang Troy. Turunkan aja ke bawah. Enggak apa-apa. Dia lagi di Sekarang jalur dia- lintas provinsi itu. Pasti jalur lintas dia. Jadi gini. Jadi gini, dengan adanya Tritunggal Titanium, saya lebih banyak ketawa menghadapi guru-guru palsu karena kuat sekali doktrin seperti yang si Singakong bilang tadi, kuat banget. Apanya datanya itu tak seperti batu karang, dihantam badai dia tetap tenang. Betul. Tapi kalau Tritunggal Udin Petot itu jadi bahan tertawaan doang. Jadi bahan tertawaan. Tiga pribadi, satu hakikat, satu kesadaran. Tiga maju mundur. Tiga pikiran, kesadaran, apalah nggak ngerti gue ngomong. 3 pribadi tahu Jadi diri. Aduh. Saya pernah dengar Bang Luga itu ini apa Tritunggal apa tuh? Bang Luga, ada. Kalau Bang kita Luga kan bilang, 3 pribadi satu keluarga, Nabi ya kan, makanya kita kuat. Iya. Kalau Ada ini, mereka Bang Luga. Tritunggal tiga pribadi satu hakikat, pertanyaannya hakikat itu apa? Apakah mereka 3 berdempet? Apakah 3 mereka cuma nongkrong doang? Kan harus jelas hakikat itu apa gitu loh. Apakah 3 cuma berkawan doang, berteman? Kalau kita kan jelas keluarga, ayah, ibu, dan anak. Jadi ketika kita ngomong ayah dan ibu dan anak, Islam juga nggak bisa ngelawannya dari mana? Misalnya gue nih, saya Luga Tambunan, saya tinggal di Bekasi, saya penginjil. Apa yang mau dibantah? Apa yang mau dibantah? Oh, kamu bukan Luga Tambunan, kamu bukan seorang laki-laki. Terus mau lo gue apa? Emang lo kurang ajar, lo gue lempar pakai batu lo. Jadi artinya ketika kita mengaku kan gila, dia yang gila jadinya kan. Saya Luga, kamu bukan Luga. Saya Luga, Luga Tambunan saya. Maksa banget, Saya pekerjaan saya penginjil. Oh, kamu bukan Luga Tambunan. Kalau menurut ini bukan, kau bukan Luga. Lama-lama aku tendangkan pula gigi kaos, susah kali kau diatur. Nah, itu namanya itu namanya nggak bisa dibantah. Tapi kalau 3 hakikat, 3 kesadaran, orang bilang maksud lu apa sih? Maksudnya 3 kesadaran apa? Jelimet Tidak ya bisa Bang. dipisahkan. Apanya yang tidak bisa dipisahkan? Kolor ditanya jawabnya tidak bisa. Tidak bisa dibedakan. Gila. Bangke. Gak bisa. Aku pura-pura nggak kuat aku sumpah. Manusia lontong. Iya betul juga sih. Iya kan. Jadi dia menjelaskan tapi gantung gitu loh. Iya, manusia kolor Ya, itu loh, manusia ya. kolor Nabi. Iya. 3 kepribadian apanya? Yaitu kealahan, kita tidak terjangkau oleh pikiran. Lu bilang aja lo gila. Tidak terjangkau, misterius, tai. Lo ngapain lo ngejelasin yang misterius? Bilang aja lo nggak tahu, titik. Ya kan, jangan bilang tak terpecahkan.
Parah, tidak bisa terselami. Ya kalau nggak bisa terselami ya lu diam aja. Lu jangan jadi mau jadi pendeta, mau jadi pengajar, bilang aja lo apa? Pecun. Tapi ada pertanyaan bagus ini Nabi, katanya apakah kita masih menggunakan tri personae uni substantia na cappuccino nambah uno? Ya. Tak perlu lagi. Sekarang 3, mamanya, bapaknya, anaknya selesai. Waduh, ahli Makanya pengajar orang Islam Tritunggal. Selamat datang, Bang bikin pusing. Nah, ini nggak ada Tritunggal yang bisa lawan dia ya. Dia Langsung. guru juga, iya ini guru soalnya. Tri personae une substantia discreti non makanya- separate. Lanjut. Baik, itu terlalu banyak basa-basi, 3 personae lah apa lu pakai kata-kata aja, nggak usah pakai bahasa Inggris. Langsung aja 3 pribadi 1 keluarga gitu ya. Nabi ya. Anak Bahasa basi itu Bang Luga, bahasa basi. Langsung aja pakai bahasa Batak, gak usah pakai bahasa Yunani. Gitu, ini kan yang kita butuhkan kan itu kejelasan. Bukan, kalau dari Bang BP dia lebih dialektika Nabi. Dia katakan 1 eksistensi dengan 3 esensi. Keren sih sebenarnya. Gue tuh suka bahasa begitu. Iya. Tapi kita lebih sederhana Tetapi kan. Begini, itu kan sebenarnya kelihatannya dia hebat. Yang kita butuhkan kan bukan kehebatannya dia. Kita ngerti, itu yang kita butuhkan. Nomor 1 itu kita paham dulu. Bukan masalah lo bisa bahasa Yunani. Kenapa nggak coba aja bahasa Cina sekalian? Wong Xiang Tiong. Makan nanti kalian makan siangnya capcay ya semua. Iya gitu, jadi jangan bikin sesuatu itu menjadi ribet. Makanya bikin pusing juga kan ketika dia main di Tritunggal Udin Petot kan dosingnya pusing juga. Tritunggal Udin Petot. Arti gini Nabi, kita jangan memunculkan musuh baru lah, karena kembuan aja kita udah kelempotan ngelawannya gitu loh. Lu Bang BP nanti aduh repot lah kita. Bukan, artinya kan kita kan ngomong kebenaran. Ngomong kebenaran itu kan artinya nanti kalau sesama Kristen kita bisa nipu-nipu. Tapi kalau lu coba masuk orang Muslim, dilempar lo pakai sapu, bener. Lu ngomong gitu aja, tri personae, paling dibilang nggak masuk akal. Pengalaman itu Bang Luga, itu pengalaman ya. Apalagi orang Muslim itu orangnya polos. Lu ngomong salah dikit aja pasti dibilang nggak masuk akal. Otak gua nggak masuk. Hanya Tritunggal Titanium lah orang Muslim berkata masuk akal. Menurut gue masuk akal sih. Setuju. Itu yang ngomong ya, yang ngomong nih ya. Ketua API Medan M. Saiful. Menurutku kalau saya melawan Tritunggalnya Tertulianus, saya masih bisa pakai jurus A, jurus B, jurus C, banyak pilihan saya untuk melawan dia. Tetapi kalau saya melihat Tritunggalnya Bang Luga ini hampir tak terbantahkan. Kalau udah begitu omongannya udah ngeri. Terus siapa lagi tuh? Akal sehat. Masuk akal Bang, masuk akal Bang. Si Ustadz Alif. Siapa ya? Bang Handi, Bang Handi, Bang Handi, Bisa, Bang Handi. bisa nggak gua mempromosikan Tritunggalnya Bang Luga tuh. Justru dia malah ikut mempromosikan Tritunggalnya Bang Luga. Terus si Ko Ajis, Bang, aku lagi dakwah di daerah-daerah, susah kali kumualafkan. Nah kalau nggak bisa dikumualafkan, Bang, bisa nggak? Ku tarik aja mereka ke gerejanya Bang Luga. Kan daripada aku nggak dapat apa-apa kan, kalau aku Bang Luga kan baik orangnya, bisa aku minta lawang-lawang kopi, bisa gue bilang. Lo kalau lu nggak mampu lagi mualafin orang, ya udah lu tarik aja mereka semua ke King of King Church yang ada Roh Kudus Mama. Siap Bang Luga, siap. Semua udah pada gabung nih semua. Itu juga rombongannya Steno Back Family kan, itu kan Muslim semua itu. Cuma kan support King of King, ya kan? Betul. Begitu. King of the King yang ada Roh Kudusnya Mama. Coba. Ya, coba kalau lo main tri personae, 3 pribadi, 3 kesadaran, 3 orang, ya. Coba lo main kayak begitu. Jangan lo diusir, dilempar pakai sapu, kelamaan kalau ngomongnya. Tapi kan di tengahnya ada discretino separate Nabi. Apa tuh ya kira-kira kalau ditutup dengan cappuccino nama uno? Itu bahasa kita itu manusia-manusia sekarang itu tidak tertarik dengan bahasa-bahasa gituan. Yang penting itu lo ada sukacita apa enggak. Kan kalau Tritunggal
Udin Petot lagi main kan mukanya serem semua, nggak ada yang suka cita, nggak ada yang lucu, semua tegang aja. 3 kesadaran, 3 hipostasi, Tertullianus ngelonte. Ini gini, ya. Sorry guys ya. Iya. Gini ya, saya kasih tahu ya. Tahu nggak kenapa Tritunggal Tertullianus itu harus disahkan oleh Gereja Katolik? Apa? Karena sudah ada kong kali kong antara Paus dengan Tertullianus. Lalu pesanan Paus begini, Tertullianus, siap abangku, katanya ke Paus. Gini bro, gue ini kan disuruh sama Maria Marguela, jenderal nomor 3 Lucifer, untuk menaikkan Maria Marguela jadi pengganti Roh Kudus. Tapi kan kita harus pakai penyamaran. Siapa yang kita samarin? Bunda Maria. Oke. Jadi tolong lu hilangkan kelaminnya, biar Bunda Maria ini jadi ibu penggantinya Roh Kudus. Nah ini udah gue digenjot nih sama Lucifer nih. Ini harus cepat ini. Bisa nggak lu bikin satu rumusan? Satu rumusan yang bisa menaikkan Bunda Maria jadi Tuhan, yaitu penyamaran dari Maria Marguela, jenderal nomor 3, ketua setan perempuan di Lautan Pasifik. Bisa, siap. Jadi caranya lo harus menghilangkan gender ini, karena ini bahaya nih. Nah, dihilangkanlah gender perempuan, lahirlah doktrin Tritunggal Tertullianus. Padahal itu adalah percampuran spermanya Belzebul dengan spermanya Lucifer, dikocok, dicolikin. Jadi jadilah doktrin itu. Makanya dia bilang Udin Petot. Jadi ketika mereka meresmikan doktrin ini, itu ada ritualnya. Minimal 7 kali ngocok. Setelah 7 kali sampai 7 kali 10 kali ngocok, baru diresmikan. Masuklah suster-suster pakai BH. Begitu. Jadi itu jangan lo anggap itu sepele, itu ngeri. Makanya setiap orang menganut Tritunggal seperti itu, Udin Petot itu pasti ada roh jahat yang masuk. Nah, saya pikir Bang Pusing ini ketika dia mendengarkan firman itu, roh jahat itu udah mulai lepas, udah mulai steril. Kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini Abang Nabis, untuk kita menghindari salah sangkanya di sini, apakah Bang Bikin Pusing ini masih dalam lingkaran Tritunggal Udin Petot atau tidak? Ya coba kita tanya langsung aja sama dia siapa. Oke, kita tanya langsung kepada Bang Bikin Pusing. Selamat datang, welcome, bergabung dengan Nabi kami, Nabi Luga Tambunan, yang nggak bisa dikalahkan oleh apapun ya, bahkan kiamat dan si Jawipudin anak setan itu juga ada dimasukin neraka. Silakan Bang Bikin Pusing, dibuka mic ya. Gue dengar Troy kayak Superboy, lo keren lo Troy. Gue panas dibilang Tritunggal Udin Petot. Gue udah pasang-pasang ngapal gue 3 hari Persona Une Substansia di Creatina Separate Cappuccino Namuno. Oke, silakan Bang. Ya sebenarnya nggak perlu dibuat sebuah oposan terhadap pemikiran. Itu kan pemikiran dari abad 17 ya, seorang teolog dari Jerman memunculkan pemikiran bahwa Roh Kudus itu bergender, atau bukan lagi bergender tapi memiliki sebenarnya nggak secara spesifik bilang alat kelamin ya, tetapi bukan seksuality tapi gendernya perempuan. Dan itu juga digunakan oleh Mormonisme. Jadi sebenarnya itu bukan pemikiran baru. Tapi sekarang karena sosial media begitu gencar ya, orang boleh mengeluarkan lagi pemikiran-pemikiran itu. Cuma sayangnya begini, kalau kita menganggap ini sebuah pewahyuan yang baru, ya tentu tidak ya. Mungkin Luga nabi keberapa lah untuk menerima pewahyuan ini, karena pewahyuan itu sudah pernah diwahyukan di abad ke-17, kurang lebih begitu. Jadi ini tidak perlu dilawan, nanti tinggal diuji saja. Yang menguji bukan dalam perdebatan tapi dalam buah-buahnya nanti kita lihat. Nah nanti
kalau Luga sudah menerima 12 triliun itu, kemungkinan besar saya akan menjadi orang nomor 1 paling depan di barisan Luga untuk ikut menyuarakan itu, Luga. Gitu sebenarnya. Yang penting 12 triliun itu, sepersepuluhnya dulu lah buat saya gitu kan. Oke, begini ya. Justru Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, justru dia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Artinya apa? Kita harus mengenal Tuhan itu jangan karena duit. Karena gue juga dapat hikmat ini setelah gue meninggalkan seluruh harta kekayaan gue sampai gue jadi gembel. Baru gue mendapatkan ini. Jadi gue juga mau orang jangan karena duit baru dapatkan ini. Kalau gue udah dimasuk daftar orang terkaya di dunia, nggak akan sembarang lagi orang bisa ketemu gue. Foto pun mungkin nggak bisa. Karena kenapa? Orang yang berada dekat dengan circle kekuasaan itu hanya orang-orang yang paling suci dan paling murni hatinya. Karena gue sendiri pun ketika gue mendapatkan ini, kadang-kadang di saat gue memang udah ketika gue total duit gue tinggal 5.000 doang. Bukan di saat gue punya megang duit 10 juta. Jadi bener-bener kita itu diuji gitu loh. Jadi bukan karena uang, sorry. Tapi terus yang kedua lagi gue katakan ya, Roh Kudus adalah ibu. Itu sebenarnya satu, itu pewahyuan. Itu adalah penyampaian para nabi. Jadi kalau lo tidak mau mengakui bahwa itu adalah dari nabi, ya lo memang harus dimusnahkan. Kenapa? Kalau ada yang mengatakan Mormon juga menganut itu, ingat bahwa Mormon itu dia menganut Roh Kudus ibu, tetapi dia tidak dipenuhi oleh roh. Dia tidak ada roh kenabian. Dia coba mengakui nabinya siapa tuh? Joseph Smith. Lalu nggak ada lagi nabi. Jadi sistemnya juga sama seperti agama-agama. Ada sistem nabi terakhir. Nabi itu nggak bisa sendiri. Di Indonesia aja nabi ada ratusan kok. Ada Ibu Nani, ada Iin Cipto, ada Hatna Hudson, ada Cindy Jacob, ada nabi-nabi di jaringan doa nasional. Jadi yang nabi bukan cuma gue aja, ada Rali, ada Bang Ray. Jadi nabi itu banyak. Jadi nggak ada istilah ini telah ditemukan. Nggak perlu ditemukan. Tuhan itu menyampaikan pesannya itu melalui banyak nabi. Nah tapi kalau orang itu tidak mau menerima nabi, ya hukumnya cuma satu, ya lu dipancung. Gitu aja. Ini kerajaan. Ini bukan coba ya, gue lihat dulu cocok apa enggak. Tuhan itu yes, kalau lu nggak percaya, lu gue buang. Lu percaya silakan gitu loh. Karena kerajaan Tuhan itu ya dan amin. Jadi tidak perlu kita ini cuma sayangnya nggak perlu. Sayangnya saya memberi standar yang tinggi ya. Sayangnya saya memberi standar tinggi untuk Tuhan yang saya percaya ya. Jadi nabi juga yang saya percaya, saya memberi standar yang tinggi. Misalnya begini. Saya punya teori bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu harus punya banyak duit. Ya, jadi saya hanya percaya orang yang punya banyak duit lah. Itu yang dipenuhkan Roh Kudus. Jadi kebetulan sekali saya punya banyak duit. Jadi ya saya percaya diri bahwa saya dipenuhi Roh Kudus. Itu masalah. Sehingga bukan lagi saya tidak lagi mencari siapa nabi yang dipercayai, karena saya menganggap diri saya Tuhan. Gitu. Karena Tuhan ada di dalam diri saya gitu. Ya, termasuk hostnya juga sangat setuju narasi barusan nih, kepastian sudah kita dapat, barulah nilai Tuhan muncul dalam diri. Itu luar biasa. Oh, belum. Ya betul, saya juga sangat setuju dengan Pak Diki Pusing. Jadi sabar. Silakan Nabi. Dia betul. Karena dari narasi Bang Luga tadi makanya kan Roh Kudus dia kaya. Diam dulu. Makanya sebentar ya. Begini, kalau kita selalu menomorduakan Tuhan dengan uang, ya kan? Ya gue juga suatu saat ketika dana itu gue ada, lu gak akan gue kasih sama sekali. Karena lu tidak beriman ketika pewahyuan itu turun. Karena pewahyuan itu turun, itu kadang-kadang tidak selalu bersamaan dengan duit. Ketika Rasul Petrus ada orang lumpuh berjalan, dikatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya? Demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Apakah Yesus menawarkan duit? Tidak. Gitu loh. Jadi kalau hanya lo ngincer 12 triliun, sorry, bukan 12 triliun, di atas 1000 triliun. Gitu. Iya. Jadi
Tapi kalau dengan iman seperti itu, harusnya hal seperti itu tidak lo katakan. Harusnya lo itu, karena gua pun mendapatkan hikmat itu ketika gua nggak ada duit. Kenapa tidak Rolls Royce yang di surga itu kita pinjam bawa ke bumi dulu, Nabi? Saya sebenarnya menaruh Kan saya bilang, harapan itu. Sebentar ya. Gimana lanjut, Bang? Ya gini, ukuran saya gini. Ukuran pendeta yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti pendeta di Afrika yang menjadi pendeta terkaya di dunia. Jadi harus banyak duit. Bukan dia. Apapun dipenuhi Roh Kudus, maka dia kaya raya. Jadi ukuran saya itu. Gitu, Pak. Oke ya. Kalau lo ngomong masalah duit sama gua ya. Kalau lo ngomong masalah duit sama gua, Tuhan ngomong sama gua tuh sekali pukul nilainya 2 triliun, ya. Betul. Tetapi ketika lo ngomongin begini, respect gua sama lo jadi hilang. Jadinya. Karena lo selalu berpikir bahwa lo kalau nggak punya duit, hikmat lo nggak mau gue dengerin. Lo hanya mau gue dengerin ketika lo udah punya duit. Salah. Harusnya kita itu tidak perlu mengucapkan hal-hal seperti itu. Kalau memang itu adalah benar, kenapa nggak lo terima? Kenapa harus lo nungguin duit dulu? Berarti lo masih menomorsatukan duit daripada kebenaran. Betul nggak? Saya soalnya gua ini ketika disuruh Tuhan jadi pemimpin. Ini. Sebentar ya. Luga. Silakan, Pak. Saya soalnya diajarin sama seorang nabi, Saya diajarin prinsip ini dari seorang nabi yang mengatakan seorang yang penuh Roh Kudus itu harus kaya raya. Lihatlah gembala di Afrika, lihatlah Philip Nahantova. Ada seorang nabi yang mengatakan itu kepada saya. Jadi saya konsisten memegang teguh prinsip itu. Iya, tapi begini, tapi jangan salah juga. Lo harus tahu yang namanya David. Sebentar ya, biar lo tahu ya. Bagaimana David Oyedepo bisa kaya raya? Gue pernah baca bukunya di Gramedia. Dia pernah pertama-tama kali dia membuka gereja yang datang semua orang miskin. Sampai dia mau tinggalkan gereja itu. Tuhan, semua jemaat saya miskin. Yang ada cuma nyusahin saya doang. Lalu Tuhan bilang apa sama dia? Bukan gitu caranya. Kamu harus melayani mereka, orang-orang susah, orang gembel. Jadi dia nggak dapat duit dari pelayanan, justru dia malah keluar duit. Dan apa yang terjadi? Sekarang jadi dia pendeta terkaya di dunia. Jadi artinya kekayaan itu bisa terjadi di saat kita di dalam titik paling rendah pun kita dengan kemurnian kita yang paling murni sama Tuhan. Kan gua ini kan tidak membawa emas dan perak tidak ada padaku. Yang gua punya adalah roh dan hikmat pengenalan akan Tuhan. Kebetulan ada satu orang perempuan baru WA gua ya, dia bilang begini, "Bang, kemarin yang gua bahas kan, gua kan bilang gua susah." Gua bilang begini, sebenarnya gua bukan orang susah, Bang. Tapi di dalam kesusahannya pun gua tetap mau bantu dia. Dan akhirnya dia bongkar, gua bukan orang susah. Gua punya ini, gua punya ini. Nah, artinya ini sama gitu loh. Harusnya lu jangan ngomongin kayak gitu. Harusnya lu ngomong gini, "Bang Luga, ketika lo gembel pun, tapi karena hikmat ini, gue percaya sama lo." Nah, ketika 12 triliun itu cair, kita langsung makan di Hotel Kempinski sama di JW Marriott. Begitu. Jadi respect Bang Luga hilang lah ya sama Pak bikin post. Udah hilang lah, orang dia diomongin duit. Kalau lo nggak kaya, gue nggak percaya sama lo. Ya elah, pas kan banyak seperti itu teman gue kan. Giliran gue lagi dapat hikmat, mana duitnya? Aduh Tuhan, gue lagi senang-senangnya dapat hikmat. Apa gitu ya, hikmat pewahyuan. Karena hikmat pewahyuan inilah yang membawa gue bisa tampil di dunia debat. Lo tahu waktu gue debat dengan Moko Ginta gue punya duit berapa? Justru itu acara mau gue batalin karena nggak ada duit gue. Tuhan, besok acara Senin gue mau debat sama Moko Ginta, duit gue udah nggak ada sampai hari ini. Dan gue mau bilang batal aja Tuhan. Moko Ginta kan ada Ustadz Moko Ginta yang gue debat itu, yang debater nomor 1 di Indonesia itu kan. Nah pas gue mau ingin mengundurkan diri, tiba-tiba pendeta ngomong begini, ketika Tuhan menyuruh engkau berjalan 1 kilometer, maka engkau harus berjalan 2 kilometer. Jadi waktu gue mau bikin acara itu nggak ada duit, gue udah hari Minggunya gue nggak ada duit, padahal besok udah mau acara. Gue bilang mending batal aja, dalam hati gue gitu. Tapi Tuhan negor gue, enggak, lu harus maju. Gimana mau maju, kan orang tinggal 2 hari lagi. Dan apa yang terjadi?
Tapi karena Tuhan gue suruh maju, gue maju aja, belaga gila semua. Udahlah, masa bodoh lah. Si Vincent pun teman gue bilang, "Ah, udahlah, 2-3 orang kita duduk aja." Vincent masih gue ingat itu, yang tim gue kan, ya udah kita bikin lingkaran aja duduknya 2-3 orang katanya gitu. Nah pas besoknya itu salah satu, gue main gitar di satu persekutuan doa. Salah satu ownernya ngomong gini, kemarin saya buka Facebook keluar nama Luga Tambunan, Who is Jesus, who debat lawan Ustadz Moko Ginta. Ini perlu kita dukung loh. Akhirnya mereka bikin persembahan untuk gua, terkumpul lah duit cukup lah ya. Akhirnya jadi tuh acara, dan apa yang terjadi? Dari acara itu pun meledak. Wow, yang datang sampai banyak yang pulang mungkin hampir 100 orang karena tempatnya udah nggak muat. Nah, jadi artinya kita fokus aja ke Tuhan. Kita jangan ngomongin duit. Kita juga di sini juga kan cuma modal kuota kok. Ya kan? Betul nggak? Semua naik di sini kan cuma modal 12.000. Ngapain kita nungguin 12 triliun? Gitu. Kita di sini nggak ngomongin duit gitu loh. Jadi lu percaya apa nggak? Kalau nggak percaya ya udah lu pulang kan gitu. Jangan lu intip-intip duit orang, jangan gitu. Yang penting itu orangnya dulu. Ketika lo mencintai orangnya, lo akan dapat duitnya. Tapi ketika lo tidak mencintai orangnya, yang dapat ya lonte lah. Oke, lanjut. Ya, saya prinsip itu kan saya pegang kuat. Mungkin dulu Troy sama Singapura ingat sekali ada seorang nabi yang mengatakan itu kan, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti kaya raya. Itu. Lihatlah pendeta di Afrika, pendeta terkaya. Juga lihat Philip Mantova, karena dia dipenuhi. Begini bang, itu ada nabi yang ngomong gitu ya. Begini. Mungkin Bang Luga harus tanya nabinya siapa itu yang ngomong gitu. Begini, ya memang kan begini. Kan saya bilang David Oyedepo itu memang kaya raya. Tetapi sebelum juga dia kaya raya, dia juga pernah gembel. Iya kan? Nah, jadi artinya kekayaan itu adalah salah satu dari upah mengikut Yesus. Pertanyaannya, apakah Luga itu kaya? Jujur, gue kaya. Karena kenapa ya? Gue kalau kemana-mana di acara debat muslim, orang muslim itu pada minta foto sama gue. Minta foto. Gue kan artinya gue dikenal orang, gue dicintai banyak orang, ya kan? Bagi gue itu udah satu kekayaan, ya kan? Bagaimana? Apakah itu kan sama seperti apa ya? Sama seperti seorang anak raja. Ketika dia lahir sebagai anak raja, dia lahir telanjang, tapi kapasitasnya dia adalah anak raja. Anak raja itu memang dia nggak megang duit karena dia baru lahir, tapi udah pasti seluruh kekayaan itu milik dia. Jadi kita tahu dulu potensi orang, jangan kita lihat cashnya, kita lihat potensinya. Oh ini orang ada potensi, karena yang membuat kaya itu, masih ingat saya nonton sebuah TikTok ya, kata-kata dari Andre Hakim. Bapaknya bilang begini, kalau mau kaya itu nggak butuh modal, itu butuh otak, bukan modal. Padahal bapaknya konglomerat, saya mau minta modal. Lo kalau mau kaya itu nggak modal, gue nggak masih modal sama lo. Lo pakai otak gitu loh. Jadi kekayaan itu ada di otak. Jadi kita nggak usah, gue harus duit dulu. Ya akhirnya nanti ada Lucifer bawa duit, akhirnya lu ikut Lucifer lagi. Lucifer juga duitnya banyak gitu. Jadi jangan kita melihat kekayaan dulu. Karena ketika gue punya 12 triliun, mungkin gue udah nggak di sini. Gue udah nongkrong di penthouse-nya Singapura, udah ngopi gue beserta Muhammad Hijab dengan tokoh-tokoh internasional gitu.